Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back. Jadi hari ini aku mau membahas mengenai surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini merupakan salah satu persyaratan yang sangat penting menurut aku dan sangat berpengaruh. 2 minggu terakhir ini DM yang masuk itu kebanyakan menanyakan seputar surat rekomendasi. Mungkin karena ini udah bulan Juli, udah mepet-mepet bulan September, jadi kalian pada nyiapin surat rekomendasi. Untuk surat rekomendasi sendiri sebenarnya lebih baik cepat-cepat disiapkan. Bukan hanya surat rekomendasi saja sih, semua dokumen persyaratan baiknya kan memang dipersiapkan lebih awal supaya nggak kayak aku dulu mepet-mepet banget. Cuma masalahnya gini, kalau surat rekomendasi itu setahu aku ada batas berlakunya, kayaknya cuma 6 bulan aja untuk surat rekomendasi. Nah, hal lain yang menjadi pertimbangan adalah kalau seumpamanya guideline yang dipakai tahun kemarin 2019-2020 berbeda dengan tahun ini 2020-2021. Tapi yang menjadi pertimbangan lain lagi, kemungkinan untuk berubahnya guideline itu dikit banget. Contohnya aja tahun 2018 sama 2019 itu untuk format surat rekomendasi sudah ditetapkan pihak GKS. Sementara tahun 2019-2020 itu malah formatnya bebas, jadi lebih mudah. Nah, semua itu tergantung ke pilihan kalian masing-masing. Mau segera mempersiapkan surat rekomendasi sekarang pakai guideline yang tahun kemarin, atau nunggu guideline baru cari surat rekomendasi. Semua ada di tangan kalian. Untuk kali ini kita pakai guideline yang dari tahun 2019-2020 aja. Kalau guideline yang tahun kemarin itu surat rekomendasi itu per orangnya ada 2 lembar. Jadi lembar pertama itu formatnya sudah ditetapkan di dalam guideline, dan lembar keduanya itu formatnya bebas. Lembar pertama yang udah ada formatnya di guideline itu isinya mengenai identitas kita, singkat sama identitas perekomendasi. Aku tunjukin aja sekalian nih ya. Nah, bagian yang atas itu adalah identitas singkat kalian. Nama kalian, name of applicant, terus ada nationality, kebangsaan kalian, sama intended major. Itu adalah major yang ingin kalian apply. Terus yang bagian bawah itu adalah identitas si perekomendasi. Nah, itu biar si perekomendasi aja yang ngisi. Jangan lupa di tengah-tengah itu ada signature, ada tanda tangan, ada email, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah guideline yang dari embassy ya, jadi diminta kopi 3 kali. Kalau misalnya aja nih, 1 orang perekomendasi, surat rekomendasinya sebanyak 2 lembar. Nah, kalau embassy minta ada 3 kopi, berarti 1 orang bisa aja jadi 8 lembar. Nah, kalau yang university track, karena mereka nggak minta kopi, jadi 1 orang itu cukup 2 lembar aja. Lalu kepada siapa sih kita minta surat rekomendasi ini? Nah, sebenarnya tidak ada ketentuan kepada siapa pastinya kita minta surat rekomendasi. Yang penting orang ini benar-benar mengenali diri kita dan kemampuan kita. Jadi bisa menjelaskan diri kita secara baik di dalam surat rekomendasi. Ada yang bilang juga kalau semakin tinggi jabatannya itu semakin bagus. Kalau menurut aku ini make sense banget, karena kalau jabatannya tinggi itu berarti punya pengaruh yang tinggi. Makanya aku selalu bilang salah satu dari surat rekomendasi kalian itu wajib dari kepala sekolah. Yang satunya lagi bebas, terserah kalian. Aku sendiri dulu minta ke 1 kepala sekolah, 2 yaitu guru aku pembimbing organisasi. Jadi dulu di sekolah aku mekanismenya kalau mau minta surat rekomendasi ke kepala sekolah itu lewat ke TU dulu. Terus aku bilang ke guru TU-nya yang juru ketik itu mau minta surat rekomendasi dari kepala sekolah buat daftar beasiswa ke Korea, dijelasin tuh secara detail. Nah, pada waktu itu gurunya memang bingung, tapi kita juga harus jelasin secara jelas. Jangan bohong, atau jangan cuma bilang mau beasiswa aja, jelasin juga mau beasiswa ke Korea gitu. Terus filenya yang dari guideline itu aku kasih ke guru aku, habis itu diisikan, karena kan aku nggak tahu tuh nomor telepon, alamat dari kepala sekolah. Jadi di format guideline itu semuanya yang ngisiin guru yang ada di TU. Nah, baru yang jadi permasalahan itu di lembar keduanya, karena kayak kepala sekolah itu kan sibuk banget dan guru TU aja nggak ngerti, maksudnya surat rekomendasi yang aku minta itu bentuknya kayak apa persisnya, gurunya tuh nggak ngerti, apalagi itu pakai bahasa Inggris, tambah nggak mudeng lagi tuh. Akhirnya aku menawarkan diri biar aku aja yang nulis surat rekomendasi di lembar kedua itu. Nanti biar dicek lagi isinya sama guru TU itu. Nanti kalau misalnya ada yang nggak cocok atau kurang srek itu tinggal ganti aja. Nah, di lembar kedua itu kan isinya inti dari surat rekomendasi itu sendiri guys. Jadi kayak
aku ini orang gimana, kegiatan aku di sekolah itu gimana, siswa aktif atau non aktif, kayak gitu-gitu isinya. Terus untuk surat rekomendasi dari guru aku yang pembimbing organisasi itu, semuanya lembar 1, lembar 2 dihandle sama beliau, karena ya beliau memang paham gitu loh kayak surat-surat kayak gitu. Jadi aku cuma ngurusin surat yang dari kepala sekolah aja. Di lembar kedua yang surat rekom Kefsek, which is itu aku sendiri yang buat, sama surat rekomendasi yang dari guru aku, ini aku kasih lihat. Nah, ini adalah surat rekomendasi di lembar yang kedua. Formatnya tuh bebas, makanya antara yang kanan sama yang kiri itu beda. Nah, yang kiri itu surat rekom dari guru aku. Yang kanan itu surat rekom dari Kefsek, which is itu aku sendiri yang nulis. Makanya kedua surat itu beda formatnya. Setelah lembar pertama dan lembar kedua jadi, keduanya dimasukkan ke dalam amplop. Nah, amplopnya itu nggak ada ketentuan pastinya sih. Kalau aku dulu, sebenarnya aku udah nyiapin amplop yang coklat besar gitu. Cuma dari sekolah aku udah ada sediain amplop besar gitu. Terus di amplopnya itu bagian depannya itu udah kayak tulisan sekolahnya, nama sekolahnya gitu. Nah, 2 lembar itu nggak usah kalian staples, langsung masukin aja ke dalam amplop. Nah, setelah semua surat rekomendasi masuk ke dalam amplop, amplopnya itu kalian lem, abis itu di bagian bibir amplop kalian stempel, minta stempel ke sekolah, sama di tanda tangan di bagian bibir amplop. Itu tandanya amplopnya tuh masih tersegel dan belum dibuka sama sekali. Jadi selain kalian minta stempel ke sekolah, kalian juga minta tanda tangan si perekomendasi. Untuk yang lewat jalur embassy, antara surat rekomendasi yang copy sama surat rekomendasi yang original itu amplopnya dipisah. Bisa kalian baca di guideline lagi. Seingat aku itu, nanti kalau salah silakan komen di bawah. Kalau aku itu bilangnya salah gitu ya. Coba dicek lagi di guideline-nya. Sebenarnya untuk cari surat rekomendasi itu gampang banget guys, sumpah beneran gampang banget. Cuma yang jadi masalahnya itu kadang kesabaran kita bener-bener diuji gitu loh. Kadang ada aja masalahnya kayak Kefseknya lagi keluar kota lah, atau Kefseknya bener-bener gak mau ngurusin yang kayak gitulah. Biasanya kan ada tipe-tipe sekolah yang kayak bodo amat sama muridnya yang mau cari beasiswa gitu. Apalagi yang sekolah kayak di aku ini, sekolah yang masih di pelosok-pelosok desa gitu, gurunya kadang bodo amatan gitu. Jadi memang kesabaran diuji banget. Kuncinya sih menurut aku, kalau kita kenal deket sama guru itu lebih mudah dikasih surat rekomendasi yang bagus-bagus isinya. Oh iya, untuk surat rekomendasi itu wajib diketik ya guys. Jadi semua persyaratan itu wajib diketik. Jangan sampai ada yang tulis tangan, karena udah ada instruksinya di dalam guideline, semua persyaratan itu wajib diketik, termasuk salah satunya surat rekomendasi ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Emang singkat banget karena kita cuma bahas tentang surat rekomendasi, which is itu gampang banget. Please kalian komen di bawah dong, kalian mau dibuatin video apa lagi, biar aku semangat gitu. Karena aku bener-bener anaknya malesan di era pandemi kayak gini ya. Aku tuh bener-bener males. Jadi kalian komen aja di bawah pengen dibuatin video apa, biar nanti aku siapin bahannya, terus aku upload video baru. Aku sendiri sih pengennya upload video study plan ya, karena kemarin aku udah bahas personal statement, cuma kayak minatnya kurang gitu ya. Untuk study plan aku tunda dulu aja, nunggu yang ngirim personal statementnya lumayan banyak, karena step by step aja lah guys gitu. Ya udah deh, makasih ya udah nonton sampai akhir, bye bye.